Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Ubaladapura, NIM 21120019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengaplikasian AI. Pada kesempatan kali ini ada 10 topik yang akan dibahas. Kita mulai dari yang pertama adalah komputasi bergerak. Komputasi bergerak atau mobile computing sendiri mengacu pada teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan layanan melalui perangkat mobile. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan dunia digital tanpa terikat pada komputer stasioner atau jaringan kabel. Berikutnya ada artificial intelligence. Nah, AI atau artificial intelligence sendiri adalah istilah yang mengacu pada kemampuan mesin atau komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, kali ini saya sudah menyajikan 6 contoh dari pengaplikasian AI. Yang pertama ada asisten virtual. Nah, asisten virtual ini sendiri menggunakan teknologi AI untuk memahami pertanyaan dan perintah pengguna, kemudian memberikan jawaban dan menjalankan tugas yang diminta. Yang kedua ada kendaraan otonom. Mobil otonom seperti Tesla menggunakan AI untuk mengambil keputusan saat mengemudi, seperti menghindari rintangan dan menjaga jarak dengan kendaraan lain. Yang ketiga ada data analistik. Nah, pada data analistik ini, aplikasi AI juga dapat digunakan untuk menganalisis data besar dan kompleks. Kemudian juga memberikan wawasan yang dapat membantu bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Yang keempat ada facial recognition. Nah, pada facial recognition ini, teknologi AI digunakan untuk mempelajari wajah seseorang dan membandingkannya dengan data yang ada di database untuk memverifikasi identitas. Nah, yang kelima ada language translator. Nah, aplikasi seperti Google Translate menggunakan teknologi AI untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Nah, yang kedelapan ada voice recognition. Pada voice recognition ini, sistem AI mempelajari suara pengguna dan memahami perintah yang diberikan. Nah, berikut ini contoh-contoh produk penerapan dari AI sendiri. Yang pertama, untuk asisten virtual, contohnya seperti Siri, Google Assistant, Amazon Alexa, Cortana, dan juga ada Bixby. Kemudian yang kedua ada kendaraan otonom, contohnya seperti Tesla Autopilot, Waymo, Uber ATG, Cruise, dan juga Naila. Ketiga ada data analistik, contohnya seperti Tableau, Google Analytics, Microsoft Power BI, ClickView, juga ada terakhir IBM Watson Analytics. Yang keempat, facial recognition. Nah, contohnya seperti Face ID, Amazon Recognition, Google Cloud Vision, kemudian ada Face++. Kelima, language translator. Contohnya Google Translate, Smart Chat, MemoQ, Matata, dan lain sebagainya. Yang keenam ada voice recognition, contohnya seperti Google Assistant, Caldi, Hondify, IBM Watson, dan juga masih banyak lain. Nah, berikut ini kita akan mengulas sedikit mengenai mobil otonom, yaitu Tesla. Contohnya seperti Tesla. Nah, Tesla adalah kendaraan otonom, kendaraan listrik yang diproduksi oleh perusahaan Tesla, yang dilengkapi dengan teknologi otonom yang memungkinkan kendaraan untuk mengemudi sendiri tanpa intervensi pengemudi manusia dalam situasi tertentu. Nah, untuk fitur-fitur Tesla sendiri ada 8. Yang pertama ada autopilot, yang kedua ada summon, yang ketiga ada navigate on autopilot, yang keempat ada auto lane change, kemudian yang kelima ada auto steer, kemudian yang keenam auto park, ketujuh Tesla Cam, kemudian yang ke-8 Sentry Mode. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai fitur-fitur Tesla, bisa di-pause untuk dibaca. Berikutnya ada Siri. Nah, Siri sendiri adalah asisten virtual yang dikembangkan oleh Apple Inc. Asisten virtual ini dapat diaktifkan pada perangkat iOS, watchOS, macOS,
dan tvOS. Siri dapat membantu pengguna dalam melakukan berbagai tugas. Kemudian yang berikutnya, fitur-fitur pada Siri. Yang pertama ada pencarian, kedua pengaturan jadwal, yang ketiga pengiriman pesan, yang keempat panggilan telepon, yang kelima musik, yang keenam navigasi, yang ketujuh kontrol perangkat rumah pintar, kedelapan mencari lokasi, kesembilan konversi mata uang, dan yang kesepuluh adalah pemberitahuan cuaca. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa di-pause untuk dibaca. Berikut ini untuk perbandingan Tesla dan Siri. Nah, Tesla dan Siri sendiri merupakan teknologi yang berbeda sehingga untuk membandingkan keduanya cukup sulit. Jadi di sini saya sudah menyajikan kelebihan dan kekurangan dari Tesla dan juga Siri. Nah, berikut adalah kelebihan dari Tesla. Kelebihan dari Tesla ini ada beberapa, yaitu kemampuan pengemudi otonomi penuh, teknologi sensor yang canggih, sistem pelacakan garis jalan yang tepat, kemudian pembaruan perangkat lunak secara teratur, dan yang kelima terakhir yaitu kinerja yang cepat dan efisien. Nah, dari kelebihannya ini, Tesla juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu keterbatasan pada teknologi penginderaan, kecenderungan untuk kehilangan kontrol, keamanan data yang berpeluang disadap, keterbatasan pada jarak tempuh, dan juga harga yang lebih mahal. Yang kedua untuk Siri. Nah, Siri sendiri memiliki beberapa kelebihan, yaitu kemampuan pemrosesan bahasa alami, kemampuan multitasking, kemudian integrasi dengan aplikasi dan perangkat Apple, kemudian kinerja yang cepat, dan juga dapat dipersonalisasi. Dari kelebihannya ini, Siri juga memiliki beberapa kekurangan, yakni terbatasnya pemahaman bahasa, kemudian ketergantungan pada koneksi internet, keterbatasan dalam kemampuan multitasking, tidak sepenuhnya dapat dipercaya, dan yang terakhir, kurangnya kemampuan untuk melakukan tugas yang kompleks. Dari pembahasan yang tadi, saya akan mengambil kesimpulan mengenai Tesla dan juga Siri. Nah, Tesla adalah kendaraan otonom dan Siri asisten virtual. Nah, keduanya ini merupakan teknologi yang berbeda dan sulit dibandingkan secara langsung karena fungsinya yang berbeda. Nah, Tesla kendaraan otonom adalah kendaraan yang dilengkapi dengan teknologi otonom yang memungkinkan mobil untuk mengemudi sendiri tanpa bantuan pengemudi manusia. Nah, teknologi ini menggunakan sensor dan kamera yang terpasang pada mobil untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan sekitar mobil, memproses data tersebut menggunakan algoritma yang rumit, dan mengambil keputusan tentang cara terbaik untuk bergerak dalam situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kesalahan pengemudi manusia dan meningkatkan keselamatan di jalan. Nah, untuk Siri asisten virtual sendiri adalah program yang diinstal pada perangkat Apple. Kemudian program ini membantu pengguna dengan tugas-tugas sehari-hari. Nah, Siri menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memahami apa yang dikatakan pengguna dan merespon dengan benar. Meskipun sulit dibandingkan secara langsung, keduanya memiliki beberapa kesamaan dalam hal teknologi yang digunakan. Keduanya menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami dan mesin learning untuk memahami situasi dan membuat keputusan yang tepat. Namun, teknologi Tesla kendaraan otonom jauh lebih kompleks dan canggih karena melibatkan kontrol dan navigasi mobil yang sebenarnya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil, meskipun Tesla kendaraan otonom dan Siri asisten virtual menggunakan teknologi yang sama, keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan sulit dibandingkan secara langsung. Namun, keduanya memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara yang berbeda. Mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih.